Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizaluna Bunga Mahendra dengan NIM D6240091 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas studi kasus, yaitu dari matkul perilaku organisasi. Di sini saya mengambil analisis studi kasus mengenai pelayanan lambat pada PT Solusi Dana Nusantara. Langsung saja kita masuk kepada profil dari PT Sumber Dana Nusantara, yaitu ada beberapa layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, yaitu ada simpanan anggota, pinjaman atau kredit konsumen, deposit berjangka, pembayaran digital, transfer dana, top up e-wallet, layanan customer service keuangan. Pembayaran digital itu seperti pembayaran PDAM, listrik, BPJS, ataupun pulsa. Lalu tujuan perusahaan adalah memberikan layanan yang cepat, mudah, dan terpercaya. Lalu kita akan masuk kepada permasalahan yang ada pada perusahaan, di mana terdapat pelayanan yang lambat pada bagian customer service dan pencairan dana. Nah, dari permasalahan tersebut terdapat ditimbulkan sebuah dampak-dampak, yaitu ada antrian yang panjang, nasabah yang mengeluh, banyak pembatalan transaksi, dan yang inti yaitu adalah kepercayaan dan citra perusahaan yang menurun. Nah, dari dampak-dampak tersebut, maka kita dapat simpulkan penyebabnya itu harus dianalisis dari sudut perilaku organisasi, yaitu sistem kerja dan perilaku sumber daya manusianya itu sendiri yang ada pada lingkup perusahaan tersebut. Lalu kita akan masuk pada observasi organisasi. Di sini kita akan melihat permasalahan tersebut itu timbul karena apa. Nah, kita akan melihat dulu masalah perilaku yang tampak, seperti karyawan mengulur waktu atau bekerja lambat. Yang kedua, kurangnya motivasi kerja pada karyawan. Yang ketiga, banyak karyawan terlambat masuk. Yang keempat, koordinasi antar tim yang tidak lancar. Lalu, yang menurut saya ini adalah poin dari permasalahan, yaitu adalah atasan kurang melakukan pengawasan yang langsung. Nah, lalu kita dapat simpulkan bahwa terdapat keterkaitan antar perilaku organisasi atau perilaku individu terhadap kinerja organisasi. Oke, kita akan masuk kepada slide diagram fishbone. Nah, fishbone ini sendiri itu bisa disebut sebagai diagram sebab akibat. Nah, dari permasalahan itu tadi, itu mesti ada sebab-sebabnya yang menimbulkan sebuah permasalahan. Kita masuk kepada man atau sumber daya manusianya. Nah, terdapat sumber daya manusia yang kurang disiplin dan motivasi rendah pada skill atau kompetensi yang tidak merata. Lalu pada metode atau prosedur, itu SOP pelayanan tidak jelas dan tidak standar pada durasi pelayanan, atau pelayanan bisa seperti diundur-undur atau diulur-ulur. Yang ketiga adalah tools atau teknologi, di mana sistem aplikasinya sering error, sehingga hardware-nya sangat lambat, lalu prosesnya juga lama. Lalu ada environment, area pelayanan sempit, nasabah memiliki iklim kerja kurang nyaman. Area pelayanan yang sempit itu pada nasabah, lalu iklim kerja yang kurang nyaman itu akan menimbulkan stres kepada pegawai, seperti mungkin lingkungannya kurang nyaman atau seperti yang membuat itu kurang nyaman. Lalu yang terakhir ada measurement, tidak adanya evaluasi waktu pelayanan dan kurangnya reward dan punishment yang tidak diberlakukan. Lalu dari beberapa sebab akan mengakibatkan akibat, yaitu tentang kualitas layanan yang sangat rendah. Nah, kita akan membahas tentang 3 waste analis. Yang pertama terdapat karena manajer kurang membuat pengaturan dan evaluasi sistem, karena SOP pelayanan tidak baku dan sering berubah. Yang ketiga, karena budaya organisasi masih lemah, tidak mengutamakan pelayanan yang prima. Yang keempat, karena mereka merasa terbeban dan tidak ada pembagian tugas. Dan yang terakhir adalah karena karyawan bekerja tidak maksimal. Lalu kita masuk kepada PCDA, Environment Plan. Yang pertama itu P, yaitu adalah plan. Yang pertama, membuat standar operasional prosedur atau yang biasa disebut SOP. Yang kedua, pelatihan ulang untuk layanan dan komunikasi. Yang ketiga, pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, tambah sistem evaluasi kinerja rutin. Dan kedua adalah do, terapkan SOP baru dalam 1 bulan. Manajer melakukan supervisi langsung. Dan yang terakhir, tingkatan kapasitas teknologi, upgrade aplikasi atau hardware. Yang ketiga adalah cek, ukur waktu pelayanan per transaksi. Jadi
dari transaksi yang satu ke yang lainnya itu. Yang keempat adalah X, yaitu menetapkan SOP sebagai standar tetap, pemberian reward untuk karyawan terbaik, dan yang terakhir adalah pemantauan rutin. Lalu kita akan membahas tentang keterkaitan dengan teori perilaku organisasi. Jadi keterkaitan dari yang apa saya bahas tadi, ada keterkaitannya nih dengan teori organisasi, yaitu seperti teori of organization behavior, yang kedua teori motivasi, yang ketiga teori komunikasi organisasi, yang keempat employee disiplin, dan yang kelima leadership organisasi kultur. Lalu kita akan bahas kepada kesimpulan-kesimpulan. Nah, hasil yang diharapkan adalah yang pertama, pelayanan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, disiplin dan motivasi meningkat. Yang ketiga, keluhan nasabah menurun. Yang keempat, kepercayaan dan reputasi membaik. Dan yang kelima, kinerja organisasi meningkat stabil. Lalu, pelayanan lambat terutama disebabkan oleh sistem kerja dan perilaku SDM yang belum terstruktur. Fishbone plus 5 Ws itu mengarah pada akar permasalahan manajerial. PDCA menjadi solusi untuk perbaikan berkelanjutan. Perilaku individu dan budaya organisasi sangat menentukan pelayanan yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.